ini adalah penjelmaan dari perilaku rejim yang memang cenderung berbuat kejahatan. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika masuk dan merusak, ini adalah anarkisme. Perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban akan insiden pada pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum diskusi diaspora yang dihadiri oleh tokoh dan aktivis nasional di Hotel Grand Kemang pada hari ini 28 September 2024 dibubarkan oleh preman bayaran, dan di dalam acara diskusi diaspora tersebut juga dihadiri oleh Refli Harun, ya, pakar hukum tata negara. Diskusi diaspora dibubarkan oleh orang tidak dikenal, pakar hukum tata negara Refli Harun. Mereka lakukan di depan polisi yang tidak bertindak apapun. Benar-benar cukup miris. Padahal kata Refli Harun di sana ada polisi, tetapi tidak ada tindakan apapun. Ya, coba kita baca beberapa komentar dari netizen di sosial media atas insiden aksi premanisme yang dilakukan di Grand Hotel Kemang, ya, di dalam acara forum diskusi diaspora. Ada akun Om Al, yaitu menulis kelompok Kupang dengan menumpangi mobil komando Menteng 58 membubarkan forum diskusi di Hotel Grand Kemang pada Sabtu pagi ini. Forum dihadiri para tokoh diantaranya 1. Abraham Samad, 2. Dim Syamsuddin, 3. Fakrul Razi, 4. Sunarko, 5. Husnul Mariah, 6. Siti Fadilah, 7. Refli Harun, dan lain-lain. Jadi ini sepertinya memang sengaja, yaitu disuruh untuk membubarkan acara diskusi diaspora, ya. Kelihatannya mereka semakin panik, ya, di akhir rezim Jokowi ini. Padahal cuma diskusi, dan itu tidak akan membuat, yaitu Jokowi lengser di hari itu juga. Jadi mereka benar-benar sangat ketakutan dengan tokoh-tokoh nasional tersebut. Nah, ini ada komentar dari akun Korban Checklist 1. Sangat memalukan, preman bayaran bubarkan diskusi diaspora Indonesia. Itu yang dibubarkan ngapain juga pakai masker segala. Uang muka kalian itu udah jelas muka model Fufu Fafa semua. Jangan-jangan ini pendukung Jokowi bawa tanah atau pendukung Jokowi berani mati. Maksudnya bawa tanah, ya. Jadi hampir semua netizen di sosial media menduga bahwa aksi premanisme yang mereka lakukan, yaitu mempersekusi tokoh dan aktivis nasional yang hadir pada saat itu adalah memang dianggap adalah bagian dari pendukung Fufu Fafa maupun pendukung dari Jokowi. Nah, ada juga netizen yang berkomentar, yaitu akun Cakum, kampungan norak Ndeso, pasukan gorong-gorong Fufu Fafa memang nggak punya otak, diskusi menyampaikan pendapat dilawan pakai otot karena memang nggak punya otak. Dan juga ada komentar dari Bang Pino, emang katrok sih, diskusi saja dipersekusi dan dibubarkan oleh preman-preman gak jelas ini. Pantesan IQ rata-rata Indonesia di angka 78 lah, sama diskusi saja pada takut, nanti palingan ujung-ujungnya akan bilang diskusi radikal. Memang dari pagi sudah dikasih tahu ada demo di depan. Saya bilang silahkan saja mereka demo, mereka punya hak untuk bersuara. Kami juga punya hak untuk berserikat, berkumpul di sini. Monggo, kita tidak akan keluar mengganggu mereka, dan saya harap pihak keamanan tidak
menjamin bahwa mereka tidak masuk ke kita. 5 menit sebelum kejadian tadi, saya baru bertemu dengan pihak kepolisian yang menjamin bahwa tidak akan ada demonstrasi orang-orang demo dari luar yang masuk. Ya kita bilang oke, terima kasih Pak. Dan 5 menit kemudian saya baru masuk di sini, mereka semuanya masuk. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya memalukan sekali, sangat memalukan, sangat memalukan. Karena apa? Ini akan muncul di diaspora, yakinlah, ini akan muncul. Forum Tanah Air alhamdulillah ada di 5 benua, kita ada di 21 negara lebih. Insya Allah berita ini akan menyebar ke berbagai negara. Dan ini memalukan, memalukan sekali. Apa yang kita bisa tawarkan, memperlihatkan kepada dunia luar? Iya kan? Ada orang-orang diaspora yang sudah lama tinggal di luar negeri, yang punya concern bagaimana negara ini bisa berjalan lebih baik, kok dihadapkannya seperti ini? Ini kan yang menjadi hal yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Saya tegaskan itu sangat memalukan karena ini live. Ini live. Mas Agus, live Zoom-nya? Live. Enggak, maksudnya tadi waktu kejadian itu, kita Zoom sudah live, Pas. Karena diaspora dari luar yang tidak sempat datang, mereka melalui Zoom. Ini kan memalukan seperti ini gitu loh. Yang hadir di sini orang-orang yang terhormat, akademisi, orang-orang yang punya pemikiran yang sama untuk melihat bagaimana bangsa dan negara ini lebih baik ke depannya. Kalau dipilih begini, negara ini mundur. Mundur lebih dari 40 tahun yang lalu gitu loh. Benar, lebih parah dari Orde Baru kalau saya bilang. Kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu amburadul. Tentu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena udah aneh menurut saya. Polisi ada di sana, satpam pemilik hotel ini juga ada di sana. Nah, gitu. Jadi satpam dipukul ini disebutnya harus melawan. Ada preman masuk sini. Bukan. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena tentang protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada. Ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Majen Menko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke
kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat ya, bukan di jalan. Karena itu, kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja, itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur. Masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi, mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin. Takut sama Puan Said itu. Para apa bahasanya ya? Para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta perwakilan dari emak-emak. Kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada bagian dibiarkan oleh aparat keamanan. Ini benar-benar jelek sekali bagi kehidupan demokrasi di Republik ini ya. Padahal diskusi itu bagus ya. Ada Prof. Din Samsudin, ada sahabat Refli Harun, ada Mas Said Didu, ada juga Bang Marwan Batubara, ada juga Bang Rizal, ya, ada juga kemudian sahabat-sahabat yang lain ya, tentu termasuk Bang Tata Cassandra selaku penggagas diskusi Forum Tanah Air ya. Ada juga Maijen Sunarko, ada juga Brigjen Hartoyo ya, yang kemudian ada dalam diskusi itu, dan berbagai tokoh yang lain ya. Ada juga Bu Mary, penggiat wanita. Diskusi ini membicarakan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba secara brutal dibubarkan oleh kelompok yang sangat tidak gentle ya, kemudian menurut saya sangat-sangat sebenarnya dia penakut ya, karena menutupi wajahnya dengan masker ya gitu, dan tadinya dia teriak-teriak di luar, gak apa-apa, silakan demo ya, pakai kijang merah yang biasa digunakan untuk demo itu ya, itu sudah biasa itu ya. Itu disebut sebagai kelompok 58. Apa hubungannya dengan 58% ya? Nah itu kemudian muncul, sehingga apa? Kita kemudian jadi berpikir-pikir, jangan-jangan di balik itu semua mereka itu sedang cari muka dengan ini. Nah, dengan dia. Lain waktu saya akan jelaskan filosofi tentang Sang Petruk ini ya. Petruk jadi ratu ya, gitu. Artinya jadi ratu itu Petruk jadi raja. Bukan hanya raja Jawa, tapi ini raja di dunia pewayangan. Harusnya Petruk itu ya sudah Petruk, tidak jadi ratu. Kalau jadi ratu buyar semuanya, ambiar. Lain kali ya, saya jelaskan filosofi ini, karena Petruk jadi ratu itu sudah saya pentaskan semenjak tahun 2014 ya, 10 tahun yang lalu saya sudah meramalkan kondisi semacam ini. Tapi hari ini memang benar-benar terjadi, dan ini buruk bagi iklim demokrasi di Republik Indonesia. Untuk teman-teman, jangan kemudian lelah untuk berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Dan untuk Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, ya, jangan biarkan kehidupan semacam ini masih terus terjadi di Indonesia, atau pemerintahan mendatang akan sama saja dengan rezim sekarang. Parah sih kalau misalnya ada aksi-aksi premanisme, apalagi ancaman-ancaman ya terkait dengan orang-orang yang memang berbeda seperti itu ya. Baru saja terjadi teman-teman di acaranya Bang Refli Abraham Samad Forum Tanah Air, ada serangan dari sekelompok orang tidak dikenal teman-teman. Kemungkinan sih dari orang-orang, kita nggak tahu guys ya, kita tunggu nanti laporan dari kepolisian, informasinya seperti apa, dan kita tunggu teman-teman. Tapi begini kawan-kawan, kalau kita sudah negara kita sudah tidak aman seperti ini teman-teman, ada aksi-aksi premanisme dibiarkan, bahkan kita lihat teman-teman tadi petugas aparat itu kok diem. Bagaimana rasa aman itu ada?
teman-teman. Bagaimana kita mau nyaman tapi kalau keamanan itu nggak ada, ya? Mungkin kita akan kembali ke zaman-zaman primitif, guys. Jadi tolong, ya, negara harus memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakatnya, ya. Hentikan aksi-aksi tidak bertanggung jawab seperti premanisme, ya. Itu dulu, dan usut kasus tadi baru saja terjadi. Sebagainya. Jadi jujur ini ya, hal-hal semacam ini itu banyak terjadi di era pemerintahannya Presiden Jokowi, dan yang menyedihkan mengapa ini masih terus berlanjut bahkan ketika dia berada di ujung kekuasaannya. Ya, saya hanya ingin mengajak mereka yang menteror atau melakukan tindak kekerasan di dalam sebuah acara yang memungkinkan kita bertukar pikiran, artinya mereka tidak mampu untuk mengetahui apa sebetulnya yang sedang dibicarakan. Kan mestinya kalau mau mengacau ya udah datang dengan argumentasi, bilang aja bahwa saya ingin punya pikiran yang berbeda dengan Forum Tanah Air FTA ini, maka silakan duduk lalu lakukan pembicaraan sekritis apapun. Pembicaraan itu hanya boleh diucapkan dengan mulut, dengan otak, bukan dengan tangan atau dengan kaki sambil merusak hotel itu kan. Izin yang dimintakan itu kan pemberitahuan pasti ada, dan hotel tentu itu menganggap bahwa ya ini diskusi, kenapa mesti didatangi oleh oknum-oknum, kalau kita sebut sekarang oknum-oknum yang ya itu kan terpantau kamera sebetulnya tuh. Nanti mereka atau Pak Polisi mulai mencatat apa yang terjadi di dalam ruang seminar itu supaya ya dipanggil untuk diminta keterangan siapa yang menyuruh, apa tidak ada kesempatan untuk negosiasi misalnya, Bu. Oke, kami tidak setuju tetapi silahkan bicara dan kami akan mendengar, kami akan catat ketidaksetujuan kami akan laporkan pada polisi. Kan mestinya begitu tuh. Mereka yang datang ke situ yang hendak membubarkan mestinya datang dengan ide untuk mencatat supaya dilaporkan ke polisi kalau ada hal-hal yang dianggap menghasut, dan itu yang harusnya dijadikan standar dalam cara kita bernegara tuh. Jadi saya ngerti bahwa sejumlah orang itu pasti butuh uang. Ya, karena itu jadilah pelaku kekerasan. Sebetulnya kalau kita terangkan dengan pikiran yang jernih, bangsa ini bisa mengikuti tuntunan akal sehat, tuntunan ide, tuntunan konsep. Tetapi kekuasaan selalu ingin menghalangi orang berpikir dengan mengirim, kalau saya sebut preman, saya nggak menyebut kata preman. Jadi mereka itu diutus untuk mengacau tuh. Nah, silakan mereka menilai diri mereka sendiri apakah mereka itu beradab menghalangi orang berpikir. Kan nanti teman-teman yang ada di FTA akan menganggap bahwa Indonesia buruk sekali cara menghormati hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat. Mereka akan pulang ke luar negeri lalu bicara pada pers luar negeri kan. Oh, itu Indonesia tuh barusan kita datang ke Indonesia untuk membawa gagasan konsep, ingin bercakap-cakap dengan sejumlah intelektual Indonesia, tapi ya, dirusak panggung kita, bahkan kita diusir. Tadi pagi hingga siang terjadi di acara Forum Tanah Air di mana segerombolan orang melakukan pembubaran paksa terhadap acara Forum Tanah Air. Saya menilainya ya setidaknya ada 3 poin penting yang saya lihat, ya, yang saya nilai dari peristiwa tadi. Yang pertama, ini menunjukkan kegagalan Jokowi dalam menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak muda, ya. Kalau mereka punya pekerjaan yang menjamin karir mereka dalam pekerjaan itu, punya kesibukan, tentunya mereka tidak akan mau menjadi pemain-pemain bayaran bagi kekuasaan, ya. Mereka juga kalau punya pendidikan yang bagus, pendidikan yang menjamin masa depan mereka, tentunya mereka juga nggak akan mau untuk menjadi orang-orang bayaran, ya, untuk melakukan demo-demo itu demi kepentingan penguasa. Dan yang kedua, ini di era Jokowi sekali lagi menunjukkan bahwa rezim Jokowi ini selalu mengadu domba masyarakat, ya, dengan cara mengedepankan kekerasan daripada dialog. Jadi masyarakat inilah yang diadu. Kalau dibandingkan dengan zaman Orde Baru dulu, pembubaran paksa suatu kegiatan dari orang-orang yang kritis
itu dilakukan oleh aparat langsung, tidak menggunakan orang-orang atau kelompok masyarakat yang dibayar. Nah, ini artinya memang diciptakan suatu konflik di antara masyarakat. Yang ketiga, saya melihat justru aparat keamanan ini justru dijadikan alat untuk membungkam demokrasi. Ya, Presiden Jokowi tidak pernah mau ada dialog, sehingga yang dilakukan adalah dengan cara aparat dilakukan pembubaran-pembubaran pada acara-acara orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Jadi semua ini menunjukkan atau menambah dosa-dosa Jokowi di akhir kekuasaannya. Hari ini sebuah diskusi kebangsaan dibubarkan. Acara yang dihadiri tokoh-tokoh kritis seperti Refli Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya dibubarkan paksa. Propertinya dirusak, spanduknya dicabuti, dan menurut konversi pers, di lapangan itu nggak ada polisi satupun yang masuk ke ruangan, dan terkesan ada pembiaran. Ini membuat kita berpikir, apakah negara mau dimainkan dengan cara premanisme, lalu menyuntikkan rasa ketakutan bagi orang-orang kritis? Cara-cara ini sebetulnya hanya akan memperkeruh, akan memperdalam polarisasi, dan justru akan makin membuat munculnya jiwa-jiwa perlawanan yang lahir karena tempaan yang mereka rasakan, yang mereka hadapi. Teman-teman pernah mikir nggak sih? Hari ini di saat semua parpol itu tersandra oleh kekuasaan, tokoh-tokoh kritis pun mulai dibungkam, lalu pertanyaannya siapa sih yang akan mengontrol bangsa ini ke depan? Masalahnya ketika kaum anti-intelektualitas digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat, membungkam arus gerakan perubahan, ini satu kejadian yang memalukan, yang amat sungguh memalukan. Dan teman-teman pernah mikir nggak sih seberapa mengerikan ketika kaum anti-intelektualitas diberi ruang untuk membungkam suara-suara kritis, lalu ini diperparah juga dengan fakta pahit bahwa pemuda yang akan memimpin Indonesia ke depan juga nggak suka baca. Ngeri atau ngeri banget sih? Ini negara hukum atau negara preman? Acara diskusi kebangsaan oleh Forum Tanah Air di Jakarta dikacaukan oleh segerombolan preman. Properti acara dirusak tanpa ada pengamanan. Sedianya acara ini akan dihadiri oleh tokoh-tokoh kritis seperti Refli Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, dan yang lainnya. Dibubarkan secara paksa. Apa negara ini akan dijalankan dengan cara-cara kekerasan? Jika kasus ini tidak diusut tuntas, berarti negara kalah dengan premanisme. Dan ke depan, cara-cara seperti ini akan terus dilakukan untuk membungkam kaum intelektual di negeri. Tapi apakah kalian kira kekerasan dapat membungkam suara kritis? Enggak, kalian salah. Justru ini akan melahirkan jiwa-jiwa perlawanan yang jauh lebih besar.